Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Malam Pak. Karena waktunya yang saya kejar-kejaran, karena memang harus disampaikan dan kita harus punya dokumentasi, maka malam ini harus kita lalui. Ya, jadi dalam proses belajar prestasi bareng saya itu rata-rata kita persiapannya tidak mengenal waktu karena memang sifatnya urgensi. Jadi saya minta kalau memang ini sifatnya prestasi maka jangan kaget ya. Kalau mungkin seperti Aji sudah pernah ngalami LKS, dia bareng saya 24 jam di bengkel ya. Tapi kalau untuk kali ini nggak perlu sampai 24 jam seperti itu karena kita jeda waktunya juga cukup panjang. Perbedaan dengan LKS itu adalah betul-betul teknik, jadi betul-betul pemahaman tekniknya kuat. Cuman untuk Ki Hajar STEM Intermediate ini, di sini kita dilatih untuk berpikir sains, ya, kemudian menggunakan teknologi, ya, seperti itu. Nah, sebentar saya matiin dulu WA-nya, WA saya masuk terus ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang langsung aja saya share screen. Jadi materi pertama itu adalah pembelajaran proyek berbasis STEM ini ya. Nggak kelihatan, langsung saya share screen aja. Share screen. Terlihat layar di depan kalian ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pembelajaran dan proyek berbasis STEM ya. Nah, di sini karena kita ngikuti program Ki Hajar STEM ya. Awalnya kita dari basic ya, dari basic kita dilatih, kemudian menuju ke intermediate. Nah, ini adalah tahap akhir. Ini adalah tahap akhir. Nah, kemudian apa saja sih yang dimaksud dengan berbasis STEM ini? Ini saya dapatkan slide ini dari Kak Firly. Jadi awal saya BIMTEK, beliau itu membawakan perihal pembukaan mengenai pembelajaran proyek berbasis STEM. Nah, untuk kegiatan saintifik dan teknologi ya, dengan pendekatan-pendekatannya itu mungkin kita sudah pernah mengenal planetarium ya, atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi planetarium itu bagaimana kita membawa seisi planet ya ke dalam sebuah gedung ya, kemudian memperkenalkan dengan mempresentasikan planet-planet tersebut ya. Seluruh tata surya ada di planetarium. Di sini biasanya itu kalau dulu waktu saya kecil itu ada di planetarium di Angkatan Laut ya. Dia punya museum planetarium. Nah, di situ kita akan diberikan gambaran mengenai planet-planet dan seisinya gitu. Kemudian di situ juga kita akan diajak berfantasi untuk berpetualang keluar angkasa gitu. Nah, di sini sebenarnya adalah pendekatan untuk agar anak-anak itu cinta terhadap sains seperti itu ya. Jadi karena sains itu satu ilmu yang mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Jadi untuk bagaimana pendekatan supaya lebih memahamkan dan lebih membuat rasa ingin tahu, maka diadakanlah semacam wadah-wadah khusus yang membahas mengenai sains. Nah, kemudian ini ada dari sekolah.mu ya. Sekolah.mu ini adalah sebuah website ya, website pembelajaran ya berbasis LMS. LMS itu gimana sih?
LMS itu seperti Ruang Guru itu LMS, Sekolah MU salah satu LMS juga. Nah, kemudian Google Classroom kita termasuk LMS. Cuman bedanya Sekolah MU itu kayak ada semacam bimbingan belajar di dalamnya mulai dari SD sampai SLTA, dan di situ praktisinya dari guru sampai dosen seperti itu ya. Nah, kemudian di situ mereka mengembangkan semacam lab in a box. Nah, di mana lab ini ya, labnya di dalam kotak ya, dalam kotak mungkin wadah kontainer yang di dalamnya itu diisi berbagai macam peralatan-peralatan yang menuju pendekatan sains yang akan dikenalkan. Nah, kalau kita di sekolah itu adalah trainer. Nah, trainer praktek kita itu kan cuma sepapan, tapi sepapan itu bisa kita gunakan berbagai macam jenis-jenis praktek sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya di situ sudah ada SOP-nya, sudah ada ilustrasi, ya. Nah, jadi belajar sains itu harus melakukan. Jadi belajar sains dengan pendekatan eksperimen dan pengamatan itu wajib. Karena kalau kita belajar saja hanya teori, maka konsep pemahaman itu akan lama untuk kita bisa dapatkan. Tetapi dengan pendekatan praktek itu lebih mudah. Jadi kalau kita di SMK ada afektif, kognitif, ya, sama yang ketiga adalah psikomotor. Jadi ada teori, ada sikap, pertama kali sikap kalian mau belajar, ada teori, kemudian dipraktekkan. Nah, itu ya, ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu konsep SMK. Nah, jadi saya rasa masalah konsep ini kalian nggak perlu saya jelasin lebih banyak ya. Kemudian melakukan eksperimen sains dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Nah, biasanya nih kalau kalian sudah di trainer praktek atau di peralatan praktek ya, untuk trainer praktek kalian bisa setelah dapat edukasi di awal, kalian bisa mengkombinasikan dengan pemahaman dan konsep wawasan kalian. Seperti itu. Nah, kalau untuk khususnya kayak kita kan ada teman-teman dari multimedia. Kalau dari teman-teman multimedia kan lebih banyak trainer prakteknya adalah simulasi di dalam komputer. Ya, itu. Nah, jadi labnya kalian itu ada di dalam laptop ya, di dalam komputer ya, yang bersifat simulasi. Ini saya hanya menerjemahkan aja karena kemarin di pembahasan tidak ada memberikan informasi mengenai simulasi. Dia cuma memberikan lab in the box. Jadi dia hanya membahas sebuah benda fisik yang bisa digunakan untuk praktek. Nah, kemudian kalau dengan adanya pengembangan itu, kita itu kalau dalam kondisi saat ini, kita bagaimana membuat belajar itu menyenangkan, khususnya untuk yang berbasis STEM ya, scientific, kemudian menggunakan teknologi, ada matematikanya juga, seperti itu ya, sama kolaborasi, nggak lupa itu ya. Kemudian metode blended learning itu adalah pembelajaran yang dua mode. Yang satu mode adalah luring, yang satunya daring. Jadi ada tatap muka, kemudian ada melalui PJJ ya, pendidikan jarak jauh melalui media video conference. Nah, secara umum kalau kita yang di teknik elektro itu ada praktek daring. Nah, praktek daring itu bisa peralatan dari sekolah ya, untuk komponen bahan habisnya dibawa ke rumah, dipraktekin, kemudian dikumpulkan setelah selesai dipraktekkan. Dan biasanya laporannya itu berupa video video pelaksanaan seperti itu. Nah, bisa juga berupa simulasi software yang dipresentasikan pada saat video conference. Ya. Kemudian, nah inilah STEM ya. STEM itu yang pertama adalah sains, pengetahuan tentang alam berdasarkan fakta yang didapat dari eksperimen atau pengamatan. Kemudian engineer, proses yang menggunakan sains dan sumber daya yang ada untuk membuat produk ya. Kemudian T-nya itu adalah teknologi, M-nya itu adalah matematika yang terkait dengan empiris keilmuan ya, berupa kalkulasi. Bukan maksudnya apa semua harus dihitung, enggak, tapi dia berupa angka-angka ya, angka-angka yang menunjukkan. Nah, kita lihat satu bentuk STEM yang sederhana ya. Saya share screen lagi. Ya, saya share screen lagi. Saya stop share dulu satu ini, kemudian saya share yang lain. Ini video pembuatan roket. Nah,
kita lihat ilustrasi video ini. Ini sebuah video sederhana yang berbasis STEM. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini mensimulasikan ya, sebuah video yang mensimulasikan mengenai bagaimana eksperimen roket ya. Nah, yang dimaksud dengan teknologi itu tidak harus kelihatan high tech ya, atau high grade teknologi yang seperti kita lihat. Kalau kita melihat satelit, betul-betul barang fisik satelit panjang ya gitu ya, dengan kombinasi alat peluncur, kemudian kontrol dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan semacam simulasi sederhana bagaimana membuat roket, dan pendekatannya adalah ilmiah. Mereka menggunakan, pada video ini menggunakan semacam ini ya, reaksi kimia. Jadi bubuk tadi begitu kena H2O itu dia akan bertambah tekanannya, kemudian dia akan, karena itu di dalam ruangan itu kan udaranya kurang, dengan pertambahannya adanya udara yang bertambah sehingga ada tekanan keluar, sehingga dia meledak ya, bukan meledak tetapi mendorong kuncup kerucut ini untuk keluar dari posisi tutup yang ada di bawahnya, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan teknologi. Jadi yang di Ki Hajar STEM itu yang dimaksud dengan pendekatan teknologi tidak harus kita menggunakan, contoh kalau di kita ada microcontroller, mungkin kalau kalian berbasis jaringan bisa ngontrol dari komputer, tidak harus seperti itu. Bisa menggunakan teknologi sederhana, pendekatan terhadap scientific ilmunya tersebut. Tetapi kalau bisa memungkinkan bisa membuat alat realnya, maka buatlah alat realnya ya. Jadi di STEM ini nanti kita cuman bikin prototype sebetulnya ya. Ini saya close lagi, saya stop share, saya share kembali, kita kembali ke sini. Nih saya share. Nah, ya. Nah, selanjutnya, nah, pada saat nanti dalam pembuatan kita akan menggunakan engineering design process. Nah, engineering design process ini dia adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh engineer tuh dalam merancang dan membangun solusi dari masalah ya, untuk proyek yang merancang, membangun dan menguji ya. Kemudian siklusnya berkelanjutan dan mengulang. Engineering, insinyur, design proses. Apakah itu seperti seorang insinyur membangun sebuah bangunan atau apa? Ya, pendekatannya seperti itu. Nah, tapi di sini bagaimana kita melakukan pendekatan seperti video tadi yang membuat roket. Di situ pendekatannya adalah engineer. Bagaimana ada konstruksi roketnya, bagaimana di situ ada pendekatan saintifiknya ya, berupa kimia H2O ketemu dengan serbuk tadi ya. Kemudian bertambahnya udara itu sebuah proses. Nah, seperti itu ya. Kemudian engineering proses itu jadi kalau kita membuat sebuah studi kasus seperti yang sekarang kalian alami ya, itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama itu kita harus bertanya dulu gitu ya. Kemudian setelah kita bertanya, kita melakukan riset. Dari riset muncullah ide. Kemudian kita merencanakan aksi, kemudian kita membuat prototipe, kemudian kita lakukan uji dan evaluasi, kemudian lakukan perbaikan jika ada yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh seperti ini ya. Mungkin saya ambil contoh sederhana saja.
Contohnya seperti ini. Kalau contoh sederhana, misalkan dalam sebuah tempat istilahnya itu dalam sebuah pemukiman itu penyediaan air bersihnya itu dari penyedia air bersih dari pemerintah maupun instansi tertentu itu kurang misalkan. Tapi di depan itu ada sungai. Nah, berarti kita harus melakukan riset nih, apakah air sungai ini bisa digunakan, bisa kita jernihkan ya, supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Muncullah ide. Kemudian selanjutnya dari ide tadi kita lakukan rencana ya. Kita rencanakan nih, kita bikin rencana kecil-kecilan ya, kita bikin simulasinya, bikin prototipenya ya. Setelah kita bikin prototipe, kita lakukan uji evaluasi, masukin air yang dari sungai tadi ya. Kemudian kita lihat hasilnya, uji dan evaluasi. Ternyata setelah prototipe kita lakukan uji dan evaluasi ternyata berhasil. Bagaimana kalau nggak berhasil? Maka kita kembali lagi ke riset ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata hasil dari uji evaluasi belum bisa memberikan hasil yang baik. Kita kembali ke riset. Kemudian mulai lagi dari idenya. Kita rencanakan kembali, buat prototipe lagi. Kemudian kita uji lagi sampai itu kan makanya engineering design proses dikatakan dilakukan berulang-ulang. Nah, setelah kita lakukan uji evaluasi ternyata tidak perlu diperbaiki, maka tinggal kita implementasikan, kita terapkan. Nah, di situ dimulai dari tanya. Pertama, untuk siapa? Masalah apa yang perlu diatasi? Ya, apa keterbatasan yang dimiliki? Kemudian jangan lupa ya, targetnya kapan, seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada riset ya, di mana riset itu kita harus berpikir teknologi apa yang akan kita gunakan dan tersedia di situ. Jangan kita menggunakan teknologi yang jauh dari jangkauan kita, teknologi yang bisa kita gunakan saja. Kemudian kita konsultasi dengan para ahli. Nah, mungkin dari pembuatan alat ini nanti kalian banyak konsultasi bisa dengan saya, guru teknik, atau guru fisika, Bu Gebi, dengan Bu Tuti ya. Kemudian solusi yang akan diterapkan. Nah, kemudian kita akan memperoleh ide nih ya. Nah, idenya bebas. Kemudian kita nggak boleh istilahnya dalam kita memperoleh ide itu kita mengkritik sesuatu, mengkritik boleh ya, tetapi kita harus punya solusi terhadap kritikan itu ya. Kita istilahnya gini, kritik membangun, bertanya atau mengkritik tetapi mencari solusi yang tepat. Kemudian kita fokus terhadap sasaran, seperti kalian saat ini punya tugas itu fokus di situ ya. Itu kita tidak keluar dari terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, kemudian ini brainstorming ini semacam refreshing ya, untuk pencerahan. Nah, kita lihat sebuah masalah seperti yang kalian lagi hadapi ya. Misalnya aja topiknya adalah sekolah. Kita pikirkan sekolah itu ada apa aja. Guru, ada murid, ada kantin, ada ekskul. Baru kita lihat korelasi-korelasi kalimat-kalimat yang ada yang terkait dengan sekolah. Itu adalah mind mapping. Jadi pemetaan dalam konsep berpikir. Seperti kemarin saya sempat menyimak mengenai sampah ya. Kalian ada tugas mengenai sampah ya, itu ya. Salah satu tugas dari tim Ki Hajar kita itu membahas mengenai sampah. Sebetulnya apa sih tiga solusi tepat dalam sampah tersebut ya? Nah, pertama, reduce, kurangi. Reuse, gunakan kembali. Recycle, daur ulang. Kalau sampah plastik, 3 itu adalah pokok dasar. Kurangi, ya, reduce. Reuse, gunakan kembali, ya. Kemudian recycle, didaur ulang. Nah, itu yang sebetulnya konsep sederhana yang bisa kita pikirkan dalam tema yang kemarin saya baca mengenai sampah plastik ya. Coba itu dijadikan masukan ya. Kemudian nanti ada 5 lagi ya, pengendalian sampah plastik itu ada 5 lagi ya. Nah, selanjutnya
kemarin itu saya sudah melatih kalian bagaimana berkarakter, ya, bagaimana kalian berkarakter, ya, dan memberikan simbol-simbol. Sekarang saya mau tanya ke kalian, dari gambar yang ada, coba terjemahkan ke saya maksud dari 3 gambar dan angka 1000 ini. Ayo, monggo silahkan. Wajahnya ditampilkan. Yuk, silakan. Siapa yang bisa jawab? Saya tanya aja nih, langsung aja tanya. Amelda Amarta. Coba wajahnya ditampilkan. Jawab pertanyaan saya, kalau dari 3 gambar dan angka kali 1000, itu maksudnya apa? Coba jelaskan ke saya. Kita kemarin belajar untuk membaca simbol, apa istilahnya, karakter, membaca karakter orang. Sekarang dari gambar ini coba baca karakternya, apa maksudnya ini? Silakan, Amelda. Apa maksudnya, Amel? Siap. Menurut saya itu maksudnya plastik bisa didaur ulang terus menghasilkan uang. Lalu kali 1000 apa? Oh, mungkin bisa berulang kali, Pak. Oh, bisa berulang kali. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kan Iya. menebak ya, kita menebak berdasarkan opini diri pribadi. Sekarang coba saya mau tahu Keisha. Satu-satu saya tanya nih, Keisha, coba tampilkan videonya. Coba, apa artinya? Kita menggunakan otak kanan ini ya, kita menggunakan otak kanan. Mungkin di tangan saya sebelah kiri, tapi ini adalah kanan saya ya, ini otak kanan. Gambar ini apa maksudnya? Suaranya nggak masuk, suaranya. Mungkin ada kendala ya. Oke, Kaisa, saya nggak dengar suaranya, mungkin kendala nih. Suaranya nggak kedengaran. Gitu. Nggak masuk suaranya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba lanjut ke Aji ya, Kaisa. Aji, ya Ji, terjemahin Ji, terjemahin. Apa maksudnya Ji? Kalau menurut saya batu es bisa dijual dengan harga 1000. Oh, batu es bisa dijual dengan harga 1000. Ya. Oke. Udah cukup Ji. Nggak cocok Ji. Batu es. Yeta, coba. Kan personil BTS Pak itu. Oh, itu personel BTS. Wah, kamu udah bisa jawab, memang ada personel BTS di dalam gambar saya ya. Coba sekarang Yeta. Gimana? Ya, Yeta mungkin lagi nggak ada nih. Coba Nabila. Nabila, bisa tampilkan wajahnya, terus jawab pertanyaan saya. Apa jawabannya? Kira-kira aja, jangan bingung. Nggak usah takut salah. Ayo, silakan. Tadi udah dijawab tadi. Kalau Ya, gimana? menurut saya itu penghasilan. Penghasilan, oke. Kemudian belum bisa. Yulia, coba Yulia. Silakan Yulia. Gimana Yulia? Gimana jawaban kamu? Tadi si Aci udah bener tuh, ada personel BTS di situ. Menurut saya itu bisa didaur ulang gitu, terus menghasilkan ulang dan bisa dipakai berkali-kali. Oh begitu. Oke, terima kasih. Coba Laura, gimana Laura? Bisa? Oke, ya. Nah, sekarang saya jawab saja. Jadi dalam menjelaskan atau memberikan narasi yang baik, ya, explanation yang oke, ya, penjelasan yang bagus,
Jadi kita itu tidak harus terpaku dengan sebuah yang topik khusus kayak gini. Jadi ini saya membayangkan, saya itu ngefans sama K-pop ya. Kebetulan itu adalah anggota BTS ya, yang fotonya ada sekarang nih ya, gitu. Selanjutnya untuk menemui dia, saya harus punya uang banyak, gitu loh. Saya harus menghasilkan uang yang banyak ya, supaya saya bisa ketemu dengan dia. Misalkan dalam satu konser dia, maka saya lambangkan pohon dengan uang dolar di situ. Nah, saya berpikir, saya membayangkan pohon dolar, tapi saya nggak, bagaimana saya untuk menciptakan atau memperoleh uang yang banyak ya, seperti pohon dolar ini, maka saya harus berjualan ya, dengan gerai footfall itu ya. Jadi, nah, saya harus berjualan berapa kali nih untuk memperoleh uang yang banyak untuk bisa ketemu artis pujaan saya. Itu sekitar 1000 kali saya jualan baru bisa ketemu pohon dolar impian saya untuk bisa nemui anggota BTS ini. Gimana? Ketemu nggak jalan ceritanya? Ayo, apakah ada komentar yang lain? Silakan. Ada, ya. Nah, jadi brainstorming itu adalah pengumpamaan aksi, ya, dalam gambar atau simbol. Nah, kemarin sudah saya latih kalian untuk melihat dalam bentuk gerakan tubuh manusia, ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan merencanakan aksi, ya, seperti ini, ya. Kemudian, nah, lanjut ke pembuatan video, ya. Nah, di pembuatan video seperti ini, itu akan ada istilahnya WBS. WBS itu apa? Work Breakdown Structure, ya. Jadi pengurutan atau penguraian tugas. Nah, sehingga di sini kita bisa melakukan estimasi dalam pembuatan video. Misalkan, estimasi pertama adalah peralatan. Estimasi peralatan, kemudian yang kedua talent, yang ketiga konten, yang keempat lokasi. Nah, peralatan kita bisa estimasi peralatan apa yang kita butuhkan. HP, ya. Nah, saya menyarankan untuk pembuatan STEM ini tidak perlu kamera yang macam-macam, cukup HP kita saja yang kita gunakan. HP, kemudian kita menggunakan mic, ya. Perlu mic atau tidak? Kalau emang jaraknya dekat nggak perlu mic, tapi kalau jauh mungkin kita perlu mic, ya. Kemudian ada semacam ring light, ya, ring light. Saya kayaknya punya deh ring light itu. Ini. Nah, seperti ini, ya, itu ring light itu. Nah, itu ya, seperti ini. Jadi kita butuh pencahayaan sama alat peraga. Nah, nanti pada saat pembuatan video STEM itu kita menggunakan alat peraga kita berupa prototipe yang kita akan buat sendiri. Kemudian di situ ada bagian talent. Talent itu siapa? Narator. Siapa yang menjadi tukang pembuat narasinya? Nanti dibagi dalam satu tim itu ada pembuat narasinya. Kemudian ada yang melakukan peraga, ada sutradaranya, pengarahnya, ada pembuat skripnya juga, seperti itu, ya. Nah, setelah talent sudah kita memenuhi, sudah kita bagi-bagi, kemudian kontennya, ya, kontennya kita bikin skripnya. Kemudian lokasi, bisa di sekolah, bisa di rumah, atau seperti apa. Nah, seperti itu, ya. Jadi dalam pembuatan video itu ada pembagian job tugas masing-masing, seperti itu. Nah, prototype di sini, ya. Prototipe yang dimaksud ini adalah kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada dalam keseharian, gitu. Jadi teknologi kita gunakan tepat guna dan keseharian ada. Kemudian prototipe itu hal-hal bentuk-bentuk benda-benda fisik yang ada di lingkungan kita, ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan seperti apa sih. Saya stop share dulu, ya. Saya mulai share lagi. Kemudian ini saya share. Oke, ya. Di sini ada pembuatan paru-paru, ya.
eksperimen paru-paru buatan. Ya, kita lihat videonya seperti apa. Itu kalian bisa lihat ya, itu bahwa di sini kita lihat bahwa kita akan membuat sebuah eksperimen pembuatan paru-paru buatan, ya. Kan nggak mungkin juga karena tingkat pendidikan kita bukan dokter, ya, tapi kita mau membuat pendekatan ke keilmuan kedokteran. Nah, cuman secara umum yang dibuat adalah kita bikin paru-paru kanan dan kiri yang bisa mengembang pada saat mengembang dan mengempis pada saat respirasi, pada saat bernafas. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Nah, ini contohnya. Kemudian apa saja peralatan yang kita butuhkan? Ini perencanaan. Jadi alat-alat. Jadi dari pembuatan paru-paru tadi kita breakdown ya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan itu. Nah, ini peralatan-peralatannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaan aksi. Di sini kita bisa lihat ya. Sedotannya dipasang, dikasih selotip, segala macam ya. Nah, kemudian mulai selanjutnya dibikin badan buatan ya. Badan buatan adalah tubuh buatan, itu adalah botol. Nah, seperti ini. Kemudian yang tidak kalah penting sekali adalah kita memberikan informasi. Nah, eksperimen kali ini menunjukkan cara kerja paru-paru. Ya, ini. Jadi dia memberikan informasi bahwa apa sih yang lagi dibuat. Mungkin untuk orang yang mudah menangkap informasi dengan lihat gambar ilustrasi tadi udah paham. Tapi mungkin ada juga yang perlu sedikit penjelasan berupa tertulis untuk memahamkan informasi. Mungkin informasinya terlalu cepat, maka kita butuh tulisan untuk memberikan informasi. Nah, video berikutnya saya kirim lagi. Ya. Satu video lagi. Saya share lagi. Video ketiga ya. Pembuatan mobil ya, mobil bertenaga udara. Nah, lihat.
Oke, ya seperti itu. Masih ada satu slide lagi karena ini waktu saya karena Zoom saya yang free ya, kurang 1 menit lagi, maka ini saya stop dulu, kemudian kalian masuk kembali ya, kita akan membahas mengenai public speaking ya, jadi sebentar kalian join lagi ya. Oke, saya stop dulu ya, kemudian masuk kembali ya. Versinya free, jadi setiap 45 menit dia akan terputus ya. Oke, saya lanjutkan. Saya share screen lagi. Nah, saya kembali ke rencana ini. Nah, dalam pembuatan prototipe nanti kita harus melakukan perencanaan ya. Pertama itu perencanaan itu adalah perencanaan peralatan yang akan digunakan, seperti itu. Selanjutnya teknis pembuatan itu harus kita rencanakan. Seperti saya memberikan informasi di grup, itu sudah ada rencananya tanggal berapa. Jangan lupa dalam semua perencanaan itu wajib ada target ya. Wajib ada target penyelesaian. Rencana itu deadline-nya kapan? Jangan hanya sekedar rencana tetapi tidak ada deadline-nya. Jadi wajib ada deadline-nya ya. Saya kembali ke posisi ini. Kemudian kita memilih solusi atas rencana-rencana kita. Ya, ini. Nah, kemudian kita melakukan uji dan evaluasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita dalam proses itu kita akan melakukan pengujian dan evaluasi. Nah, karena waktu kita yang mepet, maka mau nggak mau kita harus bikin lebar, harus segera mungkin melakukan pengujian dan evaluasi yang tepat berdasarkan pendekatan keilmuan, ya. Itu. Jadi kita harus berpikir bagaimana teknologi yang akan kita gunakan. Kemudian saintifiknya apa di situ ya, dari informasi tema yang diberikan. Kemudian nanti bagaimana penyelesaian akhirnya ya. Nanti juga pada saat besok saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana memberikan jawaban yang saintifik ya, pola jawaban yang saintifik, bukan lagi pola gambar tulisan-tulisan itu, tetapi nanti diterapkan dalam bentuk penjabaran struktural ya. Nanti saya akan sampaikan. Mungkin ini akan memberi pemandangan baru pada jawaban-jawaban di Hajar STEM. Semoga saja ya. Itu. Kemudian selanjutnya jika pada saat kita melakukan uji coba dan evaluasi terjadi kerusakan dan atau mungkin tidak berjalan selaras, maka kita wajib lakukan perbaikan. Amati ya, ulangi proses, kemudian ini saya diminta mengamati sikap kalian, tapi saya yakin kalian sudah cukup dewasa, nggak perlu saya amati. Pastinya di situ akan terlihat raut wajah dan mimik kalian jika kalian itu merasa sukses atau merasa gagal ya. Nah, kemudian tetap semangat, gagal itu biasa ya. Yang penting bagaimana kalian menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, selanjutnya untuk public speaking ya. Jadi presentasinya ada 2, tapi di dalam BIMTEK kemarin 3 jam ya, kita bisa cukup menyelesaikan selama 1 jam saja. Nah, untuk public speaking atau smart presentation, nah ini bagaimana kalian memberikan informasi yang tepat ya, seperti itu dalam presentasi kalian. Nah, di sini kita harus membentuk dulu mindset kalian ya, mindset dalam pembuatan presentasi yang oke. Ya, pertama di situ kalau mindset kita udah bagus, itu terlihat dari tatapan mata. Ya, tatapan mata. Sudah jadi istilahnya gambarnya matanya itu berbinar-binar dengan penuh semangat. Kemudian itu telinga. Jadi semua informasi pendekatan terhadap tujuan kalian dalam sebuah kompetisi itu akan sangat positif. Jadi semua pendengaran kalian pasang setajam-tajamnya supaya tidak kehilangan informasi yang penting. Nah, kemudian kalian akan berbicara secara baik. Tuh, ada bibir, gambar bibir. Kalian berbicara secara baik mengenai apa yang akan kalian kerjakan, dengan optimis kalian punya rencana, kemudian pembuatan dengan istilahnya semangat-semangat lain ya, bahkan menyemangati teman yang lain.
Kemudian ada olah gerak, itu gambar tangan itu ya, gambar tangan itu olah gerak. Jadi olah gerak tubuh kalian itu seirama dengan semangat kalian. Nah, itulah yang harus kalian rubah. Jadi maksudnya gini, kalau kalian yang mindsetnya masih jelek terhadap sebuah kompetisi atau mungkin capek aja, mendingan jadi kaum rebahan aja di rumah, apalagi masa pandemi, nah itu salah. Mindset kalian harus kalian rubah. Bagaimana walaupun kita PJJ, walaupun dari rumah kita masih bisa berprestasi seperti itu ya, walaupun dari rumah. Nah, banyak sekarang kompetisi-kompetisi yang dihadirkan untuk kita untuk ambil, tapi kenapa kesempatan itu kita lewatkan? Jangan seperti itu ya. Yang kita laluin ini ternyata ada sekitar 3.000 peserta dan yang tersaring itu 1.000, tersaring lagi sisa 300 ya, termasuk kita ini ya gitu. Nah, kita lihat ini telinga ini saya ngambil dari punyanya Kak Kais Raihan ya, ini pembawa informasi ini sebenarnya. Jadi saya ngambil dari modul presentasinya dia ya. Jadi saya jelaskan ulang. Telinga lebih mudah percaya dengan mulut yang paling dekat. Maksudnya apa? Ayo, sekarang saya balik tanya. Aci, Ci, coba Ci, tampilkan wajah gantengmu Ci. Gimana? Ya, Mas, siap. Artinya apa iki, Ci? Telinga lebih mudah percaya dengan mulut yang paling dekat. Apa maksudnya, Ci? Kalau menurut saya sih, Yo. telinga lebih mudah percaya dengan mulut yang paling dekat. Menurut saya kalau misalkan orang berbicara itu sama seseorang, terus orang itu yang paling dekat itu yang paling bakal percaya, Pak. Oke. Coba sekarang saya balik lagi tanya, Yeta. Isu ini Yeta ya, zoomnya nggak nyala kayak Yeta ngantuk, Pak. Oh ngantuk, oh ya wis. Lempar lagi ke lain kalau nggak gitu. Pak, Lagi tidur? Oh, hadir Pak. oh hadir. Ya tunjukkan wajahnya. Oke. Yeta, apa artinya itu? Telinga lebih mudah percaya dengan mulut yang paling dekat. Apa artinya? Maksudnya itu mungkin telinga lebih mudah percaya sama mulut kita, itu mulut diri sendiri sama orang-orang terdekat kita, Pak. Ya, oke. Antara Yeta sama Aji sama informasinya. Jadi orang lain itu akan lebih percaya kalau kita itu dekat dengan dirinya, ya. Jadi percaya karena dekat, ya. Percaya karena dekat itu jadi pegangan. Tetapi kalau saat ini kalian sebagai orang teknik, percaya itu bukan karena dekat, tapi percaya itu berdasarkan informasi yang tepat dan saintifik, seperti itu. Ya kalau informasinya nggak akurat, kalau orang terdekat kita memberi informasi mungkin nggak pas ya, mungkin kita nggak bisa percaya. Tetapi kita pendekatan adalah olah pikir saintifik kita. Jadi logika kita yang kita pakai. Apakah informasi yang dia berikan itu sesuai ya? Itu sudah banyak kan informasi hoax itu yang dibawa dari teman sendiri yang terdekat gitu. Tetapi yang kita bilang skala kecil. Memang siapa sih yang kita bisa percaya? Orang yang paling dekat. Nah, tapi dalam Ki Hajar STEM ini siapa sih yang bisa kita percaya? Ya, bagaimana mengolah informasi itu adalah informasi real, nyata berdasarkan pendekatan STEM itu tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini di sini dijelaskan mengenai public speaking ya, public speaking. Nah, di sini adalah proses bicara kepada sekelompok orang atau audiens dengan terstruktur guna memenuhi informasi, mempengaruhi atau menghibur. Contoh pidato, ya, public speaking. Artinya apa? Berbicara secara umum, ya, itu. Kemudian smart presentation, kemampuan menjelaskan kepada audiens dengan baik dan efektif guna memberi informasi, memberikan pemahaman atau mempengaruhi dengan alat bantu bahan presentasi yang didesain dengan tepat dan menarik. Apa itu? Seperti itu. Jadi saya lempar lagi nih, Yulia Fatima. Yulia. Wah, lagi nggak ada orangnya nih. Kayaknya lagi nggak ada orangnya nih. Itu. Coba Amelda. Ya, Pak. Oke, Amelda. Itu maksudnya kayak apa sih, Amel? Ngerti nggak, Amel? Smart presentation Yang itu kayak mana, apa? Pak? Iya, smart presentation ini apa sih? Itu arti dari kalimat Menurut ini. saya smart arti dari kalimat ini menurut saya smart presentation itu kayak
kita menjelaskan secara baik kepada audiens, terus penyampaiannya baik, isi materinya juga bagus dan menarik. Itu sih Pak menurut saya. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi penyampaiannya. Nah, penyampaian yang sudah sangat baik dan memahamkan ditambah alat bantu berupa peraga. Nah, itu nanti kita akan membuat prototype. Itu adalah alat bantu kita. Kemudian alat bantu lain apa? Misalkan kita menggunakan PowerPoint seperti yang saya lakukan sekarang ya. Walaupun saya nggak pakai Microsoft PowerPoint, tapi saya menggunakan PDF saja, ya. Nah, ini adalah alat bantu saya menjelaskan. Kalau saya cuma ngomong, nggak ada istilahnya, nggak ada visual yang lain, pasti kalian ngantuk, ya. Gitu. Nah, selanjutnya, nah, why public speaking is important, ya? Why, ya? Kenapa public speaking itu sangat penting? Yang satu adalah memberikan informasi, kemudian yang kedua menghibur. Semua informasi itu berita. Jadi berita ya, kemudian ya banyak video yang dibikin ya, mempengaruhi ya. Maka kalimat akhir tuh kalau kita memotivik atau untuk mempengaruhi, kita lakukan cukup personal kalian untuk ini. Saya video berbicara. Menekan kalian di sini, kalian mengentertain atau menghibur diri kalian dengan pembuatan ini. Nggak semuanya harus stres ya, nggak semuanya itu membuat stres, tapi bagaimana menghibur diri kita itu yang kita bikin ya. Nah, kita memberikan apa yang ya. Nah, kemudian berikutnya adalah various condition of public speaking, variasi dalam public speaking ya. Nah, ini kira-kira ya, terkadang seperti sekarang saya ini, saya tidak punya cukup waktu untuk mempelajari satu materi secara khusus, artinya spesifik, tapi saya mampu untuk menjelaskan ke kalian secara umum. Jujur kata, 2 slide tadi saya tidak bisa mempelajari secara akurat. Baru sekitar 30 menit yang lalu saya baca-baca, karena aktivitas saya seharian ada di sekolah, kemudian sebagian ada di jalan, kemudian saya mengikuti webinar ini tadi. Nah, baru selesai sekitar pukul 5. Nah, kemudian kembali ke kalian seperti itu. Nah, di situ ada impromptu, itu adalah dadakan ya. Kemudian extemporaneous itu adalah tanpa persiapan. Memorize itu adalah mengingat. Kemudian manuscript itu adalah teks kalimat yang kita siapkan. Terkadang dalam sebuah public speaking ya, yang begitu panjangnya, kita tidak sempat mempersiapkan teks atau naskah atau manuskrip, maka tulislah hal-hal yang penting. Nanti pada saat kalian pembuatan video, kalian mungkin nggak bisa menghafal skrip yang diberikan teman, tetapi bagaimana kalian mengimprovisasi naskah tersebut menjadi bahasa kalian, tapi selaras dengan tema, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, how to be a great presenter, self-confidence, content mastery, appearance ya. Nah, coba saya kembali lagi nih ya, saya bertanya, Mila Rahma, Mila, masih hadirkah kau? Halo. Oke, saya loncat ke Mila, coba jelasin ke saya, how to be a great presenter, self-confidence, content mastery, appearance. Apa itu yang dimaksud ketiga hal ini? Bagaimana kamu menjadi seorang presenter yang baik? How to be a great presenter? Self-confidence. Terus percaya diri. Ya, oke, percaya diri. Terus apa ini? Apa ini? Apa? Namanya? Menguasai materi. Menguasai materi. Apa? Yang akan yang akan dibahas. Oke, terus selanjutnya? Terus appearance apa, Pak? Ketahui. Penampilan. Menampilkan yang terbaik. Ya, itu. Ya wis koyo ngono lah maksudnya ya, gitu. Jadi maksudnya bagaimana menjadi presenter yang hebat ya. Pertama itu percaya diri. Ya, mungkin konteksnya itu nggak hafal. Kayak saya nggak hafal, tapi saya percaya diri aja dulu ya, gitu. Kemudian kita
menguasai konten yang akan kita bawa, ya, konten mastery. Kemudian penampilan yang terbaik, ya. Nggak mungkin dong seorang presenter. Coba aja lihat, ada nggak presenter penampilannya acak-adut, ya, atau kurang baik gitu di depan kamera, penampilannya jelek kayak gitu kan, nggak ada. Rata-rata presenter pasti berpenampilan yang terbaik gitu loh, ya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, ini saya bertanya lagi, coba jelaskan ini, ya. Saya ambil Amelda Amarta. Amelda, masihkah di situ dirimu? Gimana? Nggak kelihatan. Ya, coba saya cari yang lain. Yulia Fatima. Masih hadir di situ, Yulia? Loncat dulu, lambat ini. Nabila? Nabila? Yo, siapa yang bisa bantu saya? Yuk, kita diskusi sedikit. Laura? Pada takut semua nih, ya. Oke, saya lanjutkan penjelasan saya. Nah, how to be a great presenter. Bagaimana menjadi presenter yang baik? Pertama, ya, self esteem. Apa itu self esteem? Harga diri. Kita masing-masing punya pride, ya, harga diri. Saya kalau dalam presentasi nggak mau saya jatuh, kalah dengan si audiens, saya harus lebih di atas. Itu adalah harga diri, ya, kayak gitu. Kalau ada yang menyerang saya, pasti saya akan serang balik dengan argumen yang tepat, ya, gitu. Tetapi kalau saya emang nggak tahu, saya mohon maaf, permisi, nggak tahu, ya. Jadi harga diri itu memang harus kita kedepankan. Cuman kalau kita harus introspeksi, maka lakukan refleksi. Jadi kembali mengingat apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, itu adalah harga diri. Selanjutnya, overcome fear. Itu artinya bagaimana mengatasi rasa takut. Ya, pada saat kita mempresentasikan sesuatu, kita pasti ada rasa takut, minder, segala macam. Maka ulangi dan ulangi. Jadi menjadi sebuah hasil yang baik. Ya, itu hal yang wajar. Dalam pembuatan video, kadang itu kita take sampai berulang-ulang. Ya, seperti itu. Tetapi itu hal yang wajar karena apa? Kita melawan rasa takut kita dengan menghadapi. Tidak ada ceritanya fobia atau penyakit yang takut atau malu sesuatu itu ada obatnya yang tepat, nggak ada. Yang ada apa? Harus dilawan. Nah, jadi bagaimana kita overcome fear? Bagaimana kita menangani rasa takut kita? Nah, selanjutnya have faith, ya, memiliki keyakinan, ya. Pada saat semacam jantung kita, ya, pasti pada saat kita mempresentasikan di depan kelas, bahkan yang kemarin kalian ada di depan kelas itu degup jantung kalian, sampai kedengeran perasaan kalian. Padahal saya juga nggak dengar, ya. Degup jantungnya berdetak kencang, gitu, ya. Nah, sebetulnya bagaimana keyakinan kalian mengatasi rasa takut yang terjadi. Nah, di situ, ya, overcome nervous, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus memeriksa untuk menjadi how to be a great presenter. We must to see slide detail. Jadi detail slide-nya kita amati, cermati, dan jelaskan. Kemudian kita buat sebuah narasi, ya. Kalau memang kita nggak bisa memuat gambar yang memuat informasi, kita takut kita salah dalam penyampaian karena lupa, maka silahkan bikin tulisan, ya. Narration script, jadi bikin tulisan. Jadi presentasinya itu bukan lagi gambar-gambar aja, bikin tulisan. Tetapi sedapat mungkin kalau bisa berbasis gambar supaya orang nggak mudah untuk istilahnya ngantuk atau mengabaikan informasi yang kita berikan, ya. Kemudian tidak lupa untuk selalu berlatih, ya, berlatih seperti itu. Nah, misalkan nih dalam sebuah kerja tim ada A, B, C. Misalkan kita dalam menyampaikan dalam pembuatan video nanti anggota pertama itu menyampaikan pembukaan, ya. Selanjutnya estafetkan ke yang kedua, itu siapa yang menjadi tim kedua kita. Selanjutnya estafetkan yang ketiga. Tetapi jangan lupa
kalian ketiga-tiga bagian ini menguasai. Jangan, oh saya depan saja, saya tengah saja, saya belakang saja. Jangan, siapa tahu yang depan ini kelupaan, maka yang tengah menguatkan. Yang kedua ini istilahnya, yang tengah ini istilahnya lupa, yang belakang bisa menguatkan. Nah, itu namanya kolaborasi, ya, seperti itu. Jadi berikan estafet kalau memang itu diperlukan, ya. Jadi estafet informasi, ya, dalam pembahasan materi. Nah, selanjutnya smart memorizing, ya. Apa sih smart memorizing ini, ya? Bagaimana kita mengingat, ya? Bagaimana kita mengingat dengan mudah dan informasi kita diingat dengan mudah. Bagaimana kita mengingat informasi yang kita berikan? Bagaimana orang lain mengingat informasi yang kita berikan? Coba, ini saya mau ngetes ini, karena saya mau ngetes lagi, ya. Ada lagi nggak? Nabila, masih di situ kah? Wah, ini saya ditinggal tidur semua ini. Nabila, Keisha, yuk, bantu saya. Ayo, coba informasikan ke saya, apa sih maksudnya text, picture, position, gesture, apa ini? Itu. Ji, masih bangun, Ji? Hadir, Pak. Ayo wis, Aji aja lah. Itu anak cewek pada malu semua. Itu Aji aja. Tidur semua. Oh, iya, tidur semua. Ayo, Ji, silakan, Ji, jelasin ke saya. Bagaimana Kalau menurut mengingat saya dan itu ingat? smart memorizing itu menggunakan asosiasi, Pak. Jadi harus ada teks untuk mengingatnya, terus gambar untuk membayang-bayang gimana itu ingatannya. Terus posisi juga, posisi letaknya ada di mana, gestur kayak gerakan tangan, posisi tubuh kayak bahasa tubuh gitu, Pak. Ya, betul sekali. Itu cara cepat. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana cara kita mengingat, ya? Bagaimana cara kita mengingat dan diingat. Nah, kita pribadi mengingat dan orang lain mengingat apa yang kita sampaikan. Pertama, kita memberikan teks. Berikan teks, ya, gitu. Berikan teks. Kemudian selain teks, berikan informasi berupa gambar. Kemudian letakkan posisi-posisi tadi di posisi yang sesuai. Mana kita harus memilih teks, mana harus kita memilih picture, gitu. Kemudian gunakan olah tubuh, bahasa tubuh. Kenapa kemarin saya ngajarin kalian diplomasi? Tujuannya adalah supaya kalian itu bisa menggunakan bahasa tubuh kalian untuk menguatkan informasi yang akan kalian bawakan untuk kemudiannya. Seperti itu, ya. Di samping itu menambah kepercayaan diri, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, sekarang saya balik lagi nih. Siapa yang bisa bantu saya? How to be a great, ya, presenter. Dari ini sampai ini. Ayo, coba. Masih bangun apa masih tidur ini? Yeta. Silakan Yeta. Coba jelasin ke saya, Yeta. Bentar. Ini dari awal sampai akhirnya, Pak. Iya, coba. Apa sih urutan-urutan itu? Attitude itu apa ya? Dari boleh eye contact dulu nggak, Pak? Boleh, terserah. Bagaimana kamu menjelaskan dari bentuk-bentuk simbol ini ke dalam bahasa lisan? Kalau how to be a great presenter, gimana caranya untuk membawakan suatu hal yang baik di depan orang-orang. Itu kita perlu eye contact sama orang-orang yang di depan. Terus voice dan words-nya itu harus jelas, kayak suara yang keluar sama kata-katanya itu harus jelas. Oke, ya, terus? Sama body language-nya itu harus juga, Pak. Ya. Bahasa tubuhnya harus pas. Ya, betul sekali, ya. Jadi how to be a great presenter. Pertama, head to toe. Artinya apa? Dari kepala sampai ujung jari kaki, ya, sampai ujung jari kaki. Artinya apa? Penampilan kita harus baik, ya, untuk menjadi center, ya, center perhatian. Jadi sentral perhatian seperti itu.
Kemudian kita lakukan eye contact. Eye contact itu apa sih? Eye contact itu pada saat kita presentasi, kita memandang wajah lawan kita, mata kita, ya, mata kita gunakan untuk menatap orang yang kita berikan informasi, bukan malah kita membuang muka. Artinya itu apa? Nggak sopan, ya. Pada saat kita presentasi, kita membuang muka itu terhadap orang yang kita ajak untuk menerima informasi kita. Kan tujuan presentasi adalah, tujuan public speaking adalah to inform. Yang pertama, memberikan informasi. Kalau kita saja tidak yakin dengan informasi kita, maka orang juga nggak yakin kita itu berbahasa benar atau tidak. Kemudian gunakan voice and word. Gunakan intonasi bahasa kalian yang sesuai dengan kondisi situasi itu. Kemarin pada saat diplomasi, saya mencontohkan bagaimana, si Aji juga bagus itu, ya, bagaimana mencontohkan kapan kita teriak, kapan kita senyum, kapan kita ketawa, seperti itu, ya. Kemudian body language, gunakan informasi bahasa tubuh untuk menguatkan informasi lisan kita, seperti itu, ya. Nah, kalimat yang meyakinkan seringkali dikalahkan oleh penampilan yang meyakinkan. Nah, seringkali kita ngelihat penampilannya bagus, ternyata informasi yang dia bawakan nggak bener. Itu udah banyak, ya. Kalian bisa menjawab lah, banyak sih, penampilannya aja keren, tapi ternyata informasi yang dia bawakan kita juga udah tahu, ya, seperti itu, ya. Selanjutnya, nah, voice clarity. Voice clarity itu kejernihan dari suara. Sebelum kita memulai public speaking atau kita mulai presentasi, kita harus warming up dulu, pemanasan dulu tuh, ya. Gunakan bahasa tubuh. Jadi bibir kalian atau apa, minum atau apa itu warming up gitu. Kalian bicara sendiri dulu gitu. Kemudian mulai registernya, mulai kita masuk. Kemudian habis itu kita mulai menyampaikan satu persatu, kita register apa aja yang perlu disampaikan. Kemudian pace itu apa? Kadang itu kan logat bahasa, gaya, tatanan. Kadang lambat kita ngomong, kadang cepat, itu pace-nya. Artikulasi kita gunakan penguatan informasi, ya. Nah, jadi artikulasinya sesuaikan. Kalau kita cerita sambil bernyanyi, ya artikulasinya harus dibedakan, mana ngomong, mana nyanyi. Nah, kemudian tone, gunakan nada-nada, ya, nada-nada yang kalian, apakah ngomong itu selalu bernada seperti ini? Apakah ngomong selalu bernada? Itu kan nada, ada tone-nya. Apakah selalu bernada? Itu nggak ada tone-nya, ya. Kemudian postur kita yang baik dengan ekspresi yang baik lah, seperti itu. Nah, konsep untuk smart presentation, flow-nya adalah pertama ide dulu, kemudian respon, kemudian decision, ya, seperti itu. Jadi ide, respon, decision. Kemudian, konsep of smart presentation itu adalah seorang presenter, ya, wajib mampu mengirimkan delivery to audience. Jadi wajib mampu memberikan informasi ke audience. Pemahaman, comprehension, kemudian dalam bentuk slide yang baik. Ya, itu yang disebut dengan masternya. Jadi koneksinya ada di situ, presenter, audience, slide. Nah, tapi dalam kategori kita nanti buat video adalah presenter, audience, kemudian video, seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ini kontennya, pertama kita tetapkan dulu, ya, objektif, tujuannya apa, target sasarannya apa, kemudian kita mulai mengumpulkan data, kemudian kita membuat frameworknya, baru kita bikin narasi storyline-nya. Nah, kemudian kita mulai desain, ya, bikin formatnya seperti apa, nanti video kita mau bikin kayak apa sih gitu. Sinematik, yang bikin yang kayak gini Pak, gini, silahkan. Kemudian kita menggunakan chart atau tabel informasi berupa informasi angka, tetapi kita bentuk dalam berupa grafik, ya. Kemudian gunakan font color picture, animasi transition, sama audio video yang baik. Nah, ini contoh tema formatnya, judul, kasih nama, ya, nggak rame-rame banget, ya. Nah, kemudian ini kita membuat tema format yang lain, ya, memberikan gambar-gambar sama grafik. Nah, dari angka yang ada, series, period, ini kita rubah dalam bentuk grafik. Nah, seperti itu. Jadi, orang memudahkan memahami presentasi kita. Nggak harus semuanya angka. Kalau orang melihat angka melulu, gitu, bingung gitu, ya. Nah, mendingan melihat grafik. Nah, kemudian kita harus melihat jenis grafik yang akan kita gunakan, ya.
comparison, distribution, composition, relationship. Nah, seperti itu. Kalau kita membutuhkan untuk misalkan berapa jumlah baterai kita, ya baterai kita 100% apa 0%, nah kita gunakan ini comparison. Tapi kalau kita mau menggunakan relationship, pakai yang ini, ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian dalam penggunaan teks itu kita bisa menggunakan yang macam-macam ya, bisa simple, readable, visible, atau composition. Ini lakukan yang terbaik. Kemudian manajemen warna atau psikologi warna. Kalau kita membuat warna kuning adalah arti, tujuan itu warnanya hijau, maka efeknya adalah yang warnanya merah. Maka ketiga hal yang memuat informasi ini, warnanya jangan dirubah-rubah. Ya, tetapkan warna itu. Nah, itu jadi kesepakatan. Kalau warna awal itu adalah misalkan tujuan kita pakai hijau terus. Kalau kita pakai merah terus, seperti itu, ya. Nah, kalau ini adalah penggunaan gambar aja pada slide, ya. Seperti itu. Nah, kita dalam membuat presentasi, baik video maupun presentasi menggunakan slide, itu harus bisa menjadi explainer, menjelaskan, bukan confuser. Confuser itu apa? Bikin bingung, ya. Gambarnya nggak sesuai dengan tema, ya jangan, ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus membuat presentasi itu attraction, saling tarik-menarik, bukan distraction, ya, atau saling menjauhi, ya. Nah, fokus terhadap setting, jangan lupa trigger, trim, volume, scale, ini dalam pembuatan video nanti, ya. Nah, delivery, metode apa ya yang akan kita kirimkan ke audiens kita, dan peralatan apa yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk presenting online, mempresentasikan secara online, anggap aja video itu online walaupun itu rekaman. Komputer proficiency, wajib kita mampu menggunakan komputer, ya. Wajib kita menggunakan komputer dengan baik. Makanya besok nanti saya minta untuk kita praktek menggunakan komputer, ya. Satu kelompok minimal 1, bawa aja laptopnya 1, ya. Karena nanti ada proses pengambilan video juga. Kemudian lighting itu adalah pencahayaan, kamera placement adalah penempalan kamera, sound system suara, connection itu hubungan, kemudian extra patient artinya apa? Sabarnya banyak kalau misalkan banyak kekurangan, ya. Kemudian pada saat presenting, effective frameworknya seperti ini: introduction, kemudian activity, closing, atau greeting dulu, step dulu, greeting, profile, atau goals, impact, thank you. Oke, selesai sudah, ya, thank you. Untuk sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya, oke. Lagi udah malam juga, ya. Jadi memang saya memilih waktu malam karena supaya pagi nggak ganggu kalian menggunakan GCR kalian, ya. Wajahnya bisa ditampilkan, kita udah selesai. Mila, Nabila, Kesha. Kemudian besok kita mulai BIMTEK kedua, ya. BIMTEK kedua itu berupa pembuatan video. Jadi ada teori nanti yang saya sampaikan, praktek juga saya sampaikan. Nah, itu nanti kita langsung praktek langsung saja, ya, praktek langsung. Jadi nanti masing-masing tim itu minimal ada 1 komputer yang dibawa, masa laptop, ya. Kalian misalnya kita kan ada 3 tim tuh, ya. Satu tim itu bawa 1 aja. Itu. Kalau mau 1 tim itu 3 orang bawa laptop semua, silahkan, nggak ada masalah, ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti saya kasih program, karena istilahnya saya pakai program yang seringan-ringan, nggak pakai Adobe Premiere atau yang After Effects yang memerlukan lisensi khusus. Saya pakai PSBC aja. Jadi mungkin Aji sudah kenal sekali dengan PSBC yang saya sampaikan, ya, karena Aji juga kemarin edit video juga pakai itu, ya. Kita pakai standar yang low saja, tetapi kualitasnya high grade gitu. Semua yang saya bikin video itu pakai software yang ya medium saja atau tidak terlalu tinggi tetapi bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan penggunaan misalkan contoh ada KineMaster, Power Director yang menggunakan HP, silahkan kalian kombinasikan, ya. Kalau kalian merasa nyaman menggunakan yang berbasis Android, silahkan gunakan. Tetapi kalau misalkan kalian karena ini frame-nya agak banyak, ya, misalnya 11 menit, ya. Kalau 11 menit itu pakai Android kerasa capeknya nungguinnya gitu. Jadi kita pakai yang berbasis PC saja, seperti itu, ya.
Jadi besok rencananya itu kita akan start sekitar pukul 9. Kemudian saya informasikan ke kalian, saya sudah sampaikan ke Pak Agung selaku kepala sekolah dan Bu Oti selaku Wakasek Kesiswaan, kemudian Pak Alem Delon selaku Kaprodi Elektro. Mereka semua mensupport kegiatan kita karena memang kita mewakili sekolah, dan bukan mewakili sekolah aja ya, tapi kita mewakili Banten gitu. Jangan sampai Banten kalah nih. Kalau bisa Banten menjadi juara pertama. Karena ini semangat kompetisi aja. Karena secara umum biasanya sih dipegang Jakarta. Ya, Jakarta, Jawa Barat, ya mungkin Bandung atau apa. Nah, bagaimana kalau Banten yang menang? Ya, seperti itu. Nah, apalagi kita udah dibantu oleh 2 guru fisika ahli ya, ada Bu Gebi, ada Bu Tuti ya. Jadi kalau untuk beliau-beliau lebih pada pembahasan teorema ya. Jadi teorema sama membuat tema peralatan yang akan kalian buat. Tuh, tetapi kalau untuk di saya lebih pada teknologi. Nanti yang banyak berperan saya dan Aji. Walaupun ada 3 tim ya, tidak saya bedakan. Nanti temanya kan udah beda. Emang sudah dibedakan, temanya udah beda. Tapi nanti bagaimana pendekatan alat. Nah, besok kita diskusi alat apa aja. Kemudian besok itu saya batasi waktu karena saya juga ada aktivitas webinar lagi selepas saya ngajar kalian. Jadi dari jam 9 maksimal pukul 1 kita udah selesai. Ya, pukul 1 karena setelah itu setengah 2 sampai jam 3 saya ada kegiatan lain. Nah, kalau ada informasi yang perlu ditanyakan, kita bisa pakai Zoom per tim ya. Misalkan per tim mau nanya nih, silakan pakai Zoom. Kalau enggak WA juga bisa. Ya, karena ada hari berikutnya, ya hari berikutnya sudah mulai kita merencanakan alat. Minggu depan tinggal video, gitu. Jadi dari estimasi saya, minggu depan itu eksekusi video. Kalau bisa, minggu ini alat sudah jadi. Memang kerja keras. Kemudian apakah teknologi yang akan kita gunakan high-tech? Bisa ya, bisa enggak. Tergantung kaliannya. Kalian sudah PKL online, sudah tahu IoT. Kalau mau misalkan, Pak, saya ngangkat IoT untuk boleh, karena itu ilmu kalian, ya. Tapi misalkan, saya mau pendekatan saintifik yang sederhana, Pak, seperti tadi contoh paru-paru, ya, menggunakan boleh, silahkan, kayak gitu. Nah, pokoknya istilahnya jangan kalah sama yang lain. Nah, dalam pembuatan video nggak harus baru temanya, tapi kita boleh memodifikasi dari ide sebelumnya, seperti itu, ya. Lebih lanjutnya besok kita bahas lagi. Oke ya, jadi lebih lanjutnya besok kita bahas lagi. Kemudian saya ingatkan besok pukul 9, kalau bisa kalian on time. Aji, saya minta tolong untuk besok kamu siapin ruangan aja, ya, ruangan. Yang bisa internet kan ruangan 2 ya, di bengkel belakang ya. Kalau RPS saya nggak tahu itu. Ketutupan sama ini kita punya trainer lintasan robot itu, ya. Jadi besok tolong disiapin ruang 2 aja. Nanti kita di situ latihan sama-sama ya. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Masker atau face shield kalian pakai ya, seperti itu. Kita harus ngikutin itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi besok ya pada kesempatan BIMTEK kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.